Terkait dengan yang pertama, isi pengaduannya itu yang pertama terkait dengan kualitas, yang keduanya juga terkait dengan luas areal rumah yang dibangun. Ya, ternyata memang ketika kita cross check kualitas, ya, kualitasnya itu jauh dari standar, ya, dari standar yang sudah ditentukan dalam Duklat dan Duknis yang sudah dikeluarkan oleh melalui Perka BNPB pusat. Ya, kualitas nilai bangunan yang sudah selesai dibangun itu ada di beberapa wilayah Desa Nagrak, ya, ada di Kampung Rawacina, ada di Kampung Sudi, dan ada juga di Kampung Wargaluyu. Nah, kemudian di Kampung Wargaluyu juga ternyata ada pengaduan kembali yang masuk terkait dengan luasan area rumah yang, ya, luasan meter persegi yang kemudian sama dibangun oleh pembangunan yang secara mandiri dengan metode diborongkan pekerjaan. Aiman Cianjur, Kang Firman Hidayat, podcast Tim Advokasi Manjur. Hasil investigasi Pak Yana Ustadz dari Tim Advokasi Pengawas Pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). Banyak rumah yang dibangun tidak sesuai juknis yang sudah diatur oleh pemerintah, BNPB pusat. Lalu apa tindakan pemerintah terhadap kontraktor nakal? Terkait temuan ini, simak penjelasan Yana, Tim Advokasi Manjur. Saksikan videonya di YouTube Kang Firman Hidayat TV dan YouTube Aiman Cianjur. Jangan lupa subscribe ya. Hatur nuhun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya YouTube Kang Firman Hidayat. Oke, mantap. Oke, apa sih permasalahannya? Penanganan gempa Cianjur ini udah hampir 8 bulan. Kita telusuri lebih dalam lagi bersama Aiman Cianjur, Kang Firman Hidayat. Gaskeun. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Firman Sikabayan keraya di BPBD. Di samping kita ada dari teman kita yang sering posting juga di RBUC, mendapatkan temuan di lapangan tentang rumah tahan gempa atau RTG. Nah, RTG yang mandiri atau yang aplikator yang akan dapat temuan itu kemarin? Terima kasih atas kesempatannya mengawali perbincangan kita kali ini. Saya ingin menyampaikan juga bahwa tim advokasi kita, ya, itu setiap hari mendapatkan berbagai pengaduan dari mulai dari kita pengaduan kita itu sudah dari 1,5 bulan belakang, ya, sampai saat sekarang sudah mendapatkan pengaduan itu kurang lebih 658 pengaduan dengan berbagai kategori pengaduan, ya. Di antaranya yang pertama adalah kualitas, ya, kualitas hasil pekerjaan bangunan rumah warga terdampak, baik yang dilakukan atau yang dilaksanakan pembangunannya oleh kita biasa menyebut aplikator berlisensi dan aplikator non lisensi, dalam artian aplikator yang personal biasanya, ya, pemborong yang personal. Nah, terkait dengan yang pertama, isi pengaduannya itu yang pertama terkait dengan kualitas, yang keduanya juga terkait dengan luas areal rumah yang dibangun, ya. Itu ada dua kategori pengaduan itu, ya, untuk terkait memang masalah masalah bangunan yang dibangunnya dengan sistem pemborongan, ya, dengan sistem pemborongan. Nah, untuk beberapa rumah yang memang kita melakukan metode cross check lapangan langsung, ya, cross check lapangan langsung. Kita hanya menerima pengaduan itu langsung dari warga yang terdampak, ya, warga yang terdampak. Kita tidak bisa menerima titipan pengaduan dari warga kemudian ke pihak kedua kemudian diadukan lagi ke pihak ketiga. Kita tolak forward pengaduan seperti itu. Yang akan melakukan menyampaikan pengaduan ke kita wajib adalah warga yang terdampak, ya, langsung, berarti. Betul, warga yang terdampak langsung. Tidak ada istilah titipan pengaduan. Nah, ketika kemudian warga itu menyampaikan pengaduan baik melalui chat WA ataupun inbox messenger, kita kemudian rapatkan dengan tim dan kita langsung proses ke lapangan. Nah, dari beberapa pengaduan yang terkait dengan kualitas rumah, kita
seperti yang sudah kita upload ya, beberapa rumah yang kuncinya sudah diserah terimakan dan dianggap pekerjaannya sudah selesai, rumah sudah bisa dihuni. Ternyata memang ketika kita cross check kualitas ya, kualitasnya itu jauh dari standar ya, dari standar yang sudah ditentukan dalam Juklat dan Juknis yang sudah dikeluarkan oleh melalui Perka BNPB pusat ya. Nah, sehingga kemudian akibat dari ketidaksesuaian spek ya, spek itu ternyata banyak mengakibatkan rumah ternyata yang baru dibangun itu yang belum lama ditinggali oleh si penghuni ya, si warga terdampak, itu sudah terjadi kertakan-kertakan di berbagai sisi dan sudut rumah ya. Salah satunya itu kemudian yang kemarin kita upload ya. Itu yang kita upload itu adalah temuan-temuan kita tentang kualitas nilai bangunan yang sudah selesai dibangun. Itu ada di beberapa wilayah Desa Nagrak ya, ada di Kampung Rawacina, ada di Kampung Sudi, dan ada juga di Kampung Warga Luyu. Nah, kemudian di Kampung Warga Luyu juga ternyata ada pengaduan kembali yang masuk terkait dengan luasan area rumah yang ya, luasan meter persegi yang kemudian sama dibangun oleh pembangunan yang secara mandiri dengan metode diborongkan pekerjaannya. Nah, pengaduan itu terkait bahwa Bapak bumi abdi dibangunnya mung 5 kali 5 meter. Ini sebetulnya abdi berhak untuk mendapatkan uang kelebihan tidak? Nah, selesai seperti itu, pada saat itu juga ternyata temuan ini menjadi temuan hal yang sangat menarik buat kami. Kok ada gitu kan? Kok ada aplikator mandiri lah ya, aplikator non lisensi ini berani gitu kan membangun membohongi warga ya, warga yang terdampak. Dan waktu pas kita cek memang ternyata kenyataannya seperti itu ya, bahwa di sini saya melihat bahwa ada sebuah kebohongan, ada pembohongan publik yang dilakukan oleh si pemborong yang mengerjakan rumah ya. Kenapa? Yang memang sangat jauh-jauh dari standar yang terdapat dalam Juklat Juknis yang sudah ditentukan oleh BNPB gitu kan. Luasan rumah itu yang sudah ditentukan di Juklat BNPB kan sudah jelas terkait bahannya, kemudian terkait juga area luasannya ya. Kalau terkait bahannya kita bisa lihat ya, berbagai jenis bahan yang memang dipersyaratkan. Kemudian terkait dengan kewajiban ya, terkait dengan kewajiban ketika si pemborong itu akan mengerjakan rumah itu, maka kisaran luasannya kalau tidak 7 kali 5 6 kali 6 itu sudah jelas. Makanya ketika kemudian kita mendapatkan temuan dan kita sendiri langsung melakukan ukur ulang, memeriksa kondisi rumah yang sudah dibangun, memang ternyata kisaran luasannya itu tidak lebih dari 25 meter. Nah, kemudian hal ini saya kemudian berasumsi bahwa ada terjadi pencurian. Ya, ada terjadi pencurian, ada terjadi kebohongan publik yang sudah dilakukan oleh si pelaku pemborongan ini. Itu kemudian. Nah, selain itu juga kita juga mendapatkan pengaduan-pengaduan terkait rumah yang terutama rumah-rumah yang dibangun oleh aplikator secara mandiri dengan metode diborongkan, itu kemudian yang mangkrak. Artinya seperti ini. Secara logika, ketika tahap 1, tahap 2 ini sudah cair, nilai uang yang diterima oleh si pemilik rumah itu 54 juta. Nah, ketika kemudian kita berpikir logika teknis juga, uang 54 juta itu sudah seharusnya pada posisi rumah bisa ditempati. Anggaplah yang kemudian termin terakhir yang 6 juta ini sebagai untung. Nah, ketika kita cross check ternyata nilai uang dengan nilai fisik bangunan yang sudah ada itu sangat jauh selisihnya. Ketika nilai uang yang diterima oleh si penerima kemudian diserahkan ke pemborong keseluruhan 54 juta, ya, itu ternyata tidak lebih rumah itu tidak lebih dari setengahnya. Iya betul. Sampai saat sekarang pun, sampai detik ini pun masih belum bisa ditempati. Sehingga kemudian saya berpersepsi bahwa ini ada semacam ada semacam ambil untung duluan. Ini kan nggak boleh, gitu kan? Tolonglah sekali lagi siapapun, saya juga tidak pada posisi bisa menghalang-halangi, ya, tidak bisa menghalang-halangi ruang usaha
para teman-teman yang memborong, karena memang undang-undang segala bentuk peraturan yang ada terkait tata kelola penanganan pasca bencana ini memberikan ruang untuk mereka berusaha. Sama sekali kita tidak pernah tidak punya indikasi untuk menghalang-halangi. Tetapi kalau kemudian konteksnya seperti ini, sekali lagi bahwa saya sudah berkomunikasi juga dengan perwakilan dari Satgas Perbantuan TNI untuk segera moratorium sementara pembangunan rumah yang mandiri, yang terutama yang dilaksanakan dengan sistem pemborongan oleh pihak ketiga. Ternyata memang kenapa ini harus. Iya. Oke, Pak Yana. Nah, tadi ada temuan ukuran rumah itu cuma 5 kali 5. Betul. Berarti itu tidak sesuai juknis atau Betul. RAB mungkin Iya, yang betul. 6 kali Seharusnya 6 kali 6 atau 7 kali 5 itu. Oh iya, 5 kali 7. Nah, itu nanti bagaimana si pemborong ini harus mengembalikan ke warga atau ke pemerintah? Ya. Si dana. Demikian Kang Firman ya. Kalau kemudian luas areal bangunannya yang tersedia itu hanya 5 kali 5 ya, kita kemudian bisa memaklumi. Tetapi tentunya karena ternyata nilai yang 5 kali 5 itu tidak sesuai dengan besaran yang besaran bantuan yang diterima oleh warga ya. Itu kan nanti seharusnya ada 2 alternatif mungkin. Yang pertama, kelebihannya selisihnya itu yang 25 kemudian 36 dikurangi 25 11. Nah, yang 11 meter perseginya ini ya, apakah itu kemudian nilai ketika diuangkan, nilai uangnya ini apakah dikembalikan kepada kas negara melalui PPKDSP atau kemudian diberikan kepada warga penerima dengan kompensasi lain? Apakah kompensasinya itu dalam bentuk perabotan ya, bentuk perabotan rumah tangga, peralatan dapur misalnya, karena memang untuk warga-warga yang ada di areal wilayah paling terdampak itu bukan cuma rumah ya, tetapi hampir seluruh peralatan rumah tangganya itu sendiri menjadi hancur dan bahkan ada yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Nah, dana-dana kelebihan dari selisih yang tadi saya sampaikan ini sebetulnya bisa oleh para pemborong yang melaksanakan rumah itu bisa dikompensasikan ke sana, tentunya sekali lagi melalui konsultasi terlebih dahulu ke PPKDSP. Karena terkait uang bencana ini tata kelolanya menjadi penanggung yang mempertanggungjawabkan penuhnya itu adalah PPKDSP. Nah, yang keduanya, ketika memang ada areal tanahnya yang masih ada areal tanah ya, 5 kali 5, tetapi ternyata ada areal tanah yang masih bisa untuk dibangun, ini jelas-jelas bahwa ini harus diselesaikan secara hukum. Ini harus diselesaikan secara hukum. Karena memang secara kasat mata sudah ada tindak pidana ya, baik dikatakan mau disebut pencurian ataupun korupsi. Karena walau bagaimanapun juga, kenapa ini bisa diseret ke tindak pidana korupsi? Karena dana yang dicuri ini adalah uang negara ya, uang negara. Nah, itu mungkin beberapa solusi. Makanya ke depan, sekali lagi ke depannya saya berharap, saya saat ini minta secara tegas ke Satgas agar dimunculkan dulu moratorium untuk pembangunan rumah mandiri. Nah, sebelum ada solusi yang masif, yang strategis, yang kemudian bisa mencegah hal-hal ini terjadi lagi. Nah, kedepannya saya berharap bahwa setiap pembangunan rumah mandiri yang dilaksanakan oleh si rekanan itu, ya, si pemborong itu harus melalui surat perjanjian pemborongan yang PPKDSP nanti turut mengetahui di sana. Ya, yang PPKDSP melalui mengetahui di sana, si warga, si pemborong dan PPKDSP membubuhkan tanda tangan di surat perjanjian itu, sehingga untuk kelanjutannya, untuk pada proses pencairan akan kembali kepada kewenangan PPKDSP. Si PPKDSP kemudian nanti sebelum dia menandatangani berkas acara pencairan mendisposisi dulu ya ke OPD teknis yang berwenang untuk memeriksa apakah layak bangunan ini sudah layak dibayar atau tidak, sudah layak dicairkan, bantuannya sudah layak dicairkan atau tidak. Ketika kemudian temuan dari Perkim itu, ya, dalam ini lembaga teknis yang memeriksa, itu ternyata masih ada kekurangan,
PPKDSP tidak boleh kemudian membubuhkan tanda tangan dan tidak boleh memproses pencairannya. Ya, sekali lagi ini semata-mata untuk kemudian kita bersama-sama menjaga agar hak-hak warga terdampak gempa ini dipenuhi oleh siapapun juga, itu saja. Baik oleh pemangku kebijakan, pelaksana kebijakan, ataupun pihak-pihak yang melaksanakan pemborongan itu. Itu. Oke, mungkin begitu teman-teman. Jadi nanti kebayan nih sama Pak Yana juga. Mungkin nanti kita akan sounding lagi ke lapangan, ke lokasi. Kita cross check lagi RTG apakah sesuai dengan RAB atau apa istilahnya, spek, kalau juknis ya, atau ya, spek, ya, spesifikasi. Terus kualitasnya juga apakah sesuai tidak. Terus kemarin udah ada gempa berarti ya, gempa susulan. Nah itu dampaknya setelah gempa susulan si RTG teh tahan gempa tuh, nah, atau dioyak diretak deh atau kumaha. Nah nanti kita investigasi ke lapangan bersama dengan tim teknis ya, dari tim advokasi kemanusiaan Manjur. Oke, mantap. Kita ini demi warganya, hak warganya, karunya warga Cingjadarit. Gaskeun. Wassalam.